Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi di video gue kali ini gue mau bahas laptop yang menurut gue cukup menarik nih. Karena harganya itu mulai dari 4 jutaan aja. Kira-kira laptop apa? Langsung aja. Drop it. Ini adalah laptop Asus VivoBook 14A416. Harga dari laptop ini juga cukup variatif ya, tergantung spesifikasinya juga. Dari mulai harga 4 jutaan sampai ada yang harganya 10 jutaan. Tinggal ngikutin kebutuhan kalian aja. Dan buat variannya ini ada yang pakai prosesor Celeron N4020, ada juga yang i3 dan ada juga yang i5. Buat prosesor yang Intel ini itu udah menggunakan 10 Gen ya. Kartu grafisnya juga ada yang pakai Intel Ultra HD dan ada yang pakai MX330. Dan untuk RAM-nya itu 4 GB ya, rata buat semua varian. Tapi tenang aja, RAM-nya ini masih bisa di-upgrade karena udah disiapin 2 slot. Maksimal itu RAM-nya bisa sampai sekitar 12 GB ya. Dan storage-nya ada juga yang pakai HDD dan ada juga yang pakai SSD. Atau ada juga yang pakai HDD plus SSD. Seperti kata gue ya, tinggal ngikutin kebutuhan kalian aja. Buat laptop yang kali ini gue mau bahas adalah yang menggunakan prosesor i3. Grafisnya itu Intel UHD. Oh ya, warna dari laptop ini cuma ada dua aja ya. Ada warna silver dan ada yang warna grey. Menurut gue laptop ini cocok buat kalangan umum. Yang gue maksud umum itu adalah yang kayak misalnya lo orang yang harus bekerja dari rumah atau yang bekerja WFH ya. Atau lo seorang pelajar yang juga harus belajar dari rumah. Atau ya buat lo yang emang cuman butuh laptop aja. Emang ya nggak kerasa 2020 udah lewat aja. Gue sih berharap vaksin di 2021 ini bisa bikin perekonomian Indonesia atau bahkan dunia ya bisa meningkat lagi dan kita bisa pergi atau beraktivitas lagi seperti biasa. Laptop ini nggak cuma bisa dipakai buat di rumah aja, tapi juga enak buat dipakai kemana-mana. Soalnya bodinya juga udah cukup enteng ya, di 1,6 kg aja. Dan ketebalannya itu cuma 19,9 mm. Nggak cuma itu aja, laptop ini juga dibekali sama charger yang cukup kecil dan ringan. Jadinya ya laptop ini emang enak banget lah pastinya buat dibawa kemana-mana. Di laptop ini juga udah include Microsoft Home Student 2019. Dan nggak perlu pusing lagi lah ya buat install sana sini. Ini gratis, nggak perlu biaya tambahan lagi. Gua kasih tahu aja nih ya, buat harga dari Microsoft Home Student 2019 itu harganya cukup mahal loh. Hampir di 1,9 juta. Udah deh, langsung aja kita lihat dari desain dari laptop ini. Menurut gue desainnya itu cukup simple ya, dengan logo Asus yang ada di bagian tengahnya. Cuman ini nih yang bikin gue suka dari laptop ini, yaitu di keyboardnya. Untuk keyboardnya sendiri itu udah menggunakan backlit ya, jadi kita bisa pakai laptop ini di malam hari atau di situasi yang minim cahaya. Jarang-jarang kan laptop entry level pakai backlit di keyboardnya. Dan laptop ini juga udah menggunakan Nano Edge display yang bikin laptop ini berasa tipis di bagian bezelnya. Screen to body rasio laptop ini itu mencapai 82%. Oh ya, berhubung nama dari laptop ini VivoBook 14, jadi laptop ini itu menggunakan layar yang 14 inch dengan resolusi hingga Full HD. Ingat ya, hingga Full HD. Dan juga layar ini udah dilengkapi dengan anti glare. Nggak ketinggalan juga nih, karena laptop ini target pasarnya buat pelajar ya, atau orang yang bekerja dari rumah. Laptop ini tuh udah dilengkapi webcam dan mikrofon. Jadi pastinya cocok banget lah buat kalian yang suka video conference gitu. Dan buat port dari laptop ini juga masih cukup banyak. Di bagian kanan itu ada port micro SD reader, terus combo jack audio, dan 2 USB 3.2 Gen 1 Type A. Dan di bagian kiri ada port charger, terus ada Type-C Gen 1 dan HDMI. Dan ada lagi USB 3.2 Gen 1 Type A. Untuk konektivitas sendiri, laptop ini tuh udah dilengkapi dengan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.1. Dan ini dia nih, buat hasil dari benchmark dari laptop ini. Lanjut ke bagian baterainya ya. Baterai dari laptop ini menurut gua belum cukup gede lah ya, karena cuma di 37 Wh. Tapi Asus itu ngeklaim laptop ini tuh mampu bertahan dengan pemakaian Office ya. Itu bisa sampai sekitar 8 jam. Oke, ini dia kesimpulan gua tentang laptop ini.
Buat kalian yang emang punya budget yang nggak sampai 10 juta, laptop ini tuh cukup bisa kalian pertimbangkan ya. Dengan bodi yang udah cukup tipis dan ringan, laptop ini pastinya enak banget buat dibawa kemana-mana. Terus juga buat portnya juga masih cukup banyak. Desainnya juga udah cukup minimalis ya, walaupun ya nggak premium-premium banget lah, tapi udah oke. Dan nggak lupa ya, variannya itu juga udah banyak. Jadi tinggal sesuaikan kebutuhan kalian aja dan budget kalian. Saran gue sih pilih yang minimal pakai prosesor i3 dan pakai storage-nya itu yang SSD. Tahu kalau bisa ya pakai HDD plus SSD. Karena biar lebih kerasa bisa diandelin aja lah laptopnya. Oke, mungkin segitu aja pendapat gue tentang laptop ini. Jangan lupa kalian bisa follow Instagram gue di GadgetBoyID. Atau mungkin kalian bisa follow Instagram pribadi gue di Tio Nugroho. Nanti gue kasih di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, kalian juga wajib like dan subscribe ya. Biar gue makin semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Oke, gitu aja. Gue Tio Nugroho cabut dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.